Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semangat semua. Jadi pertemuan kali ini Bapak akan materi tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu karena Allah bisa meridhoi dan apa yang kita pelajari bisa sampai ke otak kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak minta tolong satu orang pimpin doa. Coba ketua kelasnya. Silakan. Marilah kalau sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, karena pernah berdoa, jadi Bapak ingin cek hadirannya sekaligus mengevaluasi sedikit tentang materi tentang malaikat ini. Yang pertama Abdul Wahid, Abdul Razak, Amelia, Dita. Baik. Jadi materi kita itu yang pertama beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita menyimak video berikut ini. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Berbeda dengan manusia yang terdiri atas jasad dan roh. Malaikat hanya terdiri atas roh. Oleh karena itu, malaikat tidak bisa dilihat dan diraba melalui panca indera kita. Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing malaikat mendapat tugas dari Allah. Ada yang mendapat tugas bersama-sama, ada pula yang sendiri-sendiri. Sifat-sifat malaikat berbeda dengan sifat-sifat manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Malaikat tidak membutuhkan pakaian dan rumah untuk tinggal atau untuk berteduh. Malaikat tidak pernah tidur atau mengantuk. Malaikat tidak pernah berbuat dosa dan selalu taat kepada Allah. Malaikat jumlahnya cukup banyak, namun yang wajib diketahui hanya 10. Beriman kepada malaikat artinya meyakini dan membenarkan adanya malaikat sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib. Kita wajib percaya dan meyakini adanya malaikat.
orang yang tidak percaya adanya malaikat tergolong orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, itulah mengenai pengertian iman kepada malaikat Allah, yaitu meyakini dan membenarkan adanya malaikat sebagai makhluk yang diciptakan. Baik, itu video yang sudah kalian simak. Jadi Bapak akan memberikan penguatan sekali lagi. Yang pertama itu adalah iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalani tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Nah, kemudian iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal yang gaib yang wajib kita imani. Nah, iman kepada malaikat ini termasuk dalam rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya. Yang berapa? Ya, berikan aplaus dulu. Oke, kemudian rukun iman itu ada berapa? 6. Coba siapa yang bisa sebutkan yang pertama iman kepada apa? Angkat tangannya. Coba. Ya, berdiri, coba berdiri. Rukun iman yang pertama adalah Iman kepada Allah. oke, benar. Berikan aplaus dulu. Yang kedua, coba berdiri baru bilang. Pada malaikat, pada nabi dan rasul. Kemudian Pada yang ketiga itu kitab. berbaca pada kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul. Kelima, Mempercayai hari akhir, 6. mempercayai qadar dan qadar. Iya, berikan aplaus untuk. Jadi rukun iman itu ada 6 yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Kemudian malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Dan 10 malaikat ini berbeda-beda tugasnya. Kemudian malaikat pun memiliki sifat. Kemudian ada pun perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Untuk itu Bapak akan memberikan tugas kalian untuk mengetahui nama malaikat, kemudian tugasnya, kemudian sifat malaikat itu apa. Selanjutnya perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Nah, kemudian adik-adik sekalian itu bisa salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan atau menyampaikannya ke depan kelas begini. Bisa ya adik-adik? Jadi kelompoknya sudah dibagikan, Bapak berikan tugas segera dikerjakan. Oke, mulai.
Jadi kelompok ini ada yang 14. Jadi seperti dan 12. Oke anak-anak, jadi tugasnya sudah selesai, waktu sudah habis. Kemudian Bapak minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan atau menjelaskan yang sudah didiskusikan sebelumnya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Oke, jadi perwakilan kelompok silakan. Jadi kelompok 1 tugasnya yaitu mempresentasikan nama dan tugas malaikat. Ya, dari kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Mikail membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil minum sangkakala di hari kiamat. Malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Malaikat Rakib mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Atid mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Malaikat Munkar dan Nakir memeriksa dan menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Waktu dan tempatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan. Ya, dipersilakan. Malaikat diciptakan dari manusia, sedangkan jin diciptakan dari api. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perbedaan malaikat dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat adalah makhluk gaib, manusia adalah makhluk yang tampak. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Taala. Manusia yang patuh ada yang dimakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, baik, sangat hebat untuk teman-teman kelompok dan perwakilan kelompoknya. Baiklah, itulah pembahasan kita pada siang hari ini. Marilah kita
mengevaluasi sedikit tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama itu malaikat yang wajib diketahui adalah 10 dan berbeda-beda tugasnya. Kemudian malaikat memiliki sifat yang pertama selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis ke langit, tidak mempunyai nafsu, kemudian selalu bertasbih atau beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat juga memiliki perbedaan antara jin, kemudian setan ataupun berbeda dengan manusia. Di antaranya malaikat itu diciptakan dari nur, sedangkan jin dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Baiklah, kemudian yang terakhir itu hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, kemudian mewujudkan masyarakat yang bermoral dan bersabar saat mendapat ujian dan cobaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, kemudian akan diperiksa untuk minggu depan pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu terdapat di halaman 151 kegiatan 7.1. Oke, baik anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.